Mengenal sejarah komputer. Nama Muhammad Faisal Fajri, NIM J2J023133. Prodi S1 Informatika kelas D. Komputer sekarang ini merupakan perangkat yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari, namun tahukah kamu sejarah komputer pada awalnya? Sebelum menjadi secanggih sekarang, cikal bakal komputer hanyalah sebuah mesin hitung sederhana. Komputer dahulu hanya mesin hitung untuk menghitung tabel angka. Seiring berjalannya waktu, komputer mengalami perkembangan dan dilengkapi dengan sebagai fitur canggih yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia. Dengan penjelasan seperti atas, bisa kita lihat bahwa sejarah komputer sangatlah panjang. Bahkan di masa-masa sebelum Masehi, bibit-bibit komputer sudah bisa ditemukan pada peradaban awal manusia. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk mengabarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Awal munculnya komputer, komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Eighty Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama sekali komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Sejarah perkembangan komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembangan mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Ketika Perang Dunia II telah berlangsung tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama, komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Generasi kedua. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen-komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu,
Kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real-time dan time sharing. Generasi ketiga. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 integrated circuit sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Generasi keempat. Personal komputer PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Generasi kelima. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang. Telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Komputer era sekarang dan implementasinya. Komputer pribadi mulai berkembang sejak 1970, yakni dengan munculnya Xerox Alto yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga sudah menyerupai selayaknya komputer zaman sekarang, yaitu memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru di antara chip Dynamic Access Memory, Ethernet, dan disket. Perkembangan komputer tidak berhenti sampai di situ. Setiap tahun selalu ada update hingga menjadi secanggih sekarang ini. Di tahun 1984, Apple merilis Macintosh yang merupakan komputer pertama dengan mouse sebagai pengendalinya dan dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Microsoft juga kemudian mengeluarkan sistem operasi Windows yang telah dibekali antarmuka grafis serta keunggulan multitasking. Tak lama kemudian, Apple merilis seri laptop portable bernama PowerBook yang dapat dibawa kemana-mana. Meskipun era sekarang juga masih cukup banyak yang menggunakannya, akan tetapi popularitasnya tersisih oleh penyimpanan portable yaitu USB drive. Bahkan lebih canggih lagi, karena adanya internet, kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing untuk menyimpan data dan file penting supaya tidak hilang. Implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang. Rasanya sangat sulit memisahkan penggunaan komputer untuk kegiatan sehari-hari dan sudah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat di era modern, baik untuk kebutuhan sekolah, bekerja, hiburan, dan sebagainya. Komputer sangat dibutuhkan. Itulah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer di dunia. Dari informasi ini bisa kita ketahui bahwa komputer memiliki perkembangan yang cukup panjang hingga menjadi benda elektronik yang sangat penting sampai hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.